Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat semua mahasiswa sejarah filsafat ekonomi Islam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap berat ya. Tapi kita akan coba ringan bersama saya, Profesor Ganteng kata istri saya, Profesor Andri Swemitra MA dari FEBI UIN Sumatera Utara, Medan. Nah, metode berpikir dalam ilmu filsafat ini sesuatu yang kata orang berat ya. Seringkali orang mengira filsafat itu hanya sekedar melamun, ya, merenung-renung. Padahal filsafat itu punya metode yang sangat disiplin dan terukur untuk mencari kebenaran. Nah, mari kita bedah bersama. Apa itu berpikir filosofis? Pertama, apa bedanya berpikir biasa dengan berpikir filosofis? Jika ilmuwan mencari jawaban lewat laboratorium dan data angka, seorang filsuf mencari jawaban lewat kekuatan rasio dan akal budinya. Sebagai filosof, kita tidak berhenti di permukaan, tapi kita menggali sampai ke hakikat atau inti dari sesuatu yang kita pikirkan, fenomena yang kita perhatikan. Ada 4 ciri utama jika kita ingin disebut berpikir filosofis. Yang pertama, radikal, artinya Anda berpikir sampai ke akar. Kita tidak cuma nanya apa, tapi kita bertanya mengapa dan bagaimana kok itu bisa ada, atau kok itu bisa terjadi, oh kok itu bisa begitu. Yang kedua, universal, kita melihat gambaran besar, bukan cuma dari satu sudut pandang tertentu. Yang ketiga, sistematis. Pikiran kita harus runtut, tidak lompat-lompat. Yang keempat, kritis, di mana kita tidak menelan informasi mentah-mentah, tapi kita uji dulu setiap argumennya. Untuk memahami ilmu, filsafat juga punya 3 pilar. Yang pertama, pilar ontologi, membahas apa bendanya. Contoh ketika bicara soal keadilan, apa itu keadilan? Yang kedua, pilar epistemologi membahas bagaimana cara kita mengetahui. Bagaimana kita tahu kalau sesuatu adil? Misalnya tema kita bicara soal adil. Bagaimana kita tahu sesuatu itu adil? Ah, itu epistemologi. Yang ketiga, pilar aksiologi membahas nilainya. Apa gunanya keadilan bagi masyarakat? Ya, jadi kalau kita bahas tema tentang adil, maka aksiologi kita bertanya, apa gunanya adil bagi masyarakat? Nah, secara dasar alat dalam logika berpikir itu yang pertama deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus ya, dari umum ke khusus ya. Contoh, semua manusia akan mati, itu pernyataan umum. Budi adalah manusia, maka budi pasti akan mati. Jadi secara khusus kita ambil kesimpulan, budi bersifat khusus, manusia bersifat umum ya. Maka ini pasti benar jika premisnya benar ya. Jadi itu deduktif namanya. Dari yang umum ke yang khusus. Ini logika dasar. Ada logika dasar yang kedua namanya induktif. Dari khusus ke umum. Ya. Contohnya saya melihat angsa 1 warnanya putih. Lalu saya melihat lagi angsa 2 warnanya putih. Sampai ke angsa ke-10, 100 putih. Jadi dari fenomena yang kecil itu saya simpulkan kalau gitu semua angsa itu putih. Gitu ya. Nah, jadi ini namanya induksi, induktif ya. Dan induktif ini bisa salah kalau ternyata saya berhasil nanti menemukan angsa yang berwarna hitam. Berarti ada pengecualian, tidak semua angsa itu putih. Nah, jadi induktif itu dari khusus ke umum. Jadi ini metode logika dasar dalam berpikir alat filsafat itu metode deduktif dan metode induktif. Nah, lalu metode yang lebih spesifik lagi ada namanya dialektika. Ini adalah metode adu argumen, debat lah. Jadi ada tesis, anggaplah itu idenya, lalu dibenturkan dengan antitesis, lawan dari ide yang disampaikan, sehingga melahirkan kesimpulan baru disebut dengan sintesis. Ya, ini sering dihubungkan dengan Socrates dan dikembangkan oleh Hegel. Contohnya ya, tesis kebebasan itu mutlak.
Nah, lalu ada antitesis. Manusia butuh aturan agar tidak kacau. Jadi jangan mutlak-mutlak kali. Maka muncul sintesis, yaitu kesimpulan baru. Kebebasan manusia dibatasi oleh hak orang lain. Nah, ini namanya dialektika. Kita mempertanyakan sebuah kebenaran dengan sebuah dialog, dengan sebuah perdebatan, ya, untuk mencari kebenaran. Yang kedua, fenomenologi. Cara memahami sesuatu tanpa prasangka. Contoh, saat kita melihat hutan, lupakan dulu soal harga kayu atau tempat seram, tapi lihatlah hutan sebagai sebuah ekosistem kehidupan yang murni apa adanya. Jadi kita melihat dalam perspektif fenomenologi. Ya, lanjutnya ada analitik bahasa ya, Wittgenstein. Banyak masalah muncul karena salah paham urusan kata-kata, ya. Nah, metode membedah makna kata agar tidak keliru. Ya, contohnya kata cinta bagi seorang remaja itu beda makna dengan kata cinta bagi seorang ibu atau seorang ayah. Nah, jadi ketika kita menyebut sesuatu kata, maka kita harus analisis kata itu supaya jelas maknanya. Metode filosofis berikutnya ada yang namanya hermeneutika. Ini metode menafsirkan simbol atau teks. Contoh ya, kalau kita baca kitab suci atau puisi-puisi lama, kita tidak hanya baca teksnya, tapi kita perlu melihat konteks sejarah dan maksud si penulis saat menulis kalimat-kalimat yang dia tuliskan. Sehingga kita tidak menafsirkan sembarangan, tapi kita menafsirkan berdasarkan konteksnya. Itu namanya pendekatan hermeneutika. Nah, lalu ada pendekatan intuitif, ada pendekatan transcendental, ya. Nah, tapi teman-teman intinya metode filsafat itu bukan sekedar berteori di awang-awang ya, tapi dia bisa menjadi alat bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Dengan metode ini, kita tidak mudah terprovokasi hoax, ya, berita-berita bohong, sehingga kita lebih tenang dalam berdiskusi dan mampu melihat masalah dari berbagai sisi.